Halo semuanya, kembali lagi bersama Divisi Research and Education, Community of Research and Education in Biochemistry, atau CREBS. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kedua daripada mata kuliah Biokimia Umum, yaitu mengenai air sebagai media kehidupan. Silakan disimak ya. Ini merupakan bentuk daripada kristal air yang diamati melalui mikroskop. Nah, dapat dilihat bahwasanya kristal air menyerupai bentuk daripada kristal es, karena es sendiri merupakan air yang membeku atau berwujud padat. Nah, jika dilihat, kristal air memiliki bentuk seperti bunga, di mana memiliki 6 lengan, dan di tengahnya terdapat pusat yang berisi dengan atom-atom air yang saling berikatan satu sama lain. Air memiliki rumus kimia H2O. Fungsi air di dalam makhluk hidup diantaranya sebagai medium. Yang pertama, transfer elektron, dan yang kedua sebagai medium reaksi enzimatis dalam tubuh makhluk hidup. Air memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dapat mengionisasi dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap komponen sel. Contohnya, air dapat mengionisasi berbagai jenis enzim, protein, serta asam nukleat maupun beberapa lipid, di mana biomolekul ini merupakan biomolekul yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang kedua, air mempunyai titik didih pada tekanan 1 atm sebesar 100 derajat Celcius. Dalam artian air akan mendidih, berubah menjadi uap ketika mencapai suhu 100 derajat Celcius, serta memiliki titik rebur alias berubah menjadi wujud padat pada suhu 0 derajat Celcius. Di antara 0 derajat sampai 100 derajat Celcius, maka wujud air adalah cair. Air memiliki panas penguapan sebesar 540 kalori per gram, di mana ini dipengaruhi oleh gaya tarik yang kuat antara molekul-molekul air yang berdekatan. Nah, gaya tarik ini merupakan gaya antar molekul yang disebut dengan ikatan hidrogen, di mana terjadi pada atom H pada H2O dengan atom O pada H2O lain. Yang ketiga, air bersifat polar, yaitu memiliki sudut kepolaran yang terkonsentrasi pada atom O. Yang terakhir ialah air bersifat sebagai pelarut, karena mampu melarutkan berbagai biomolekul pada tubuh makhluk hidup seperti asam nukleat, protein, maupun enzim. Berikut disajikan data mengenai titik didih, titik leleh, serta kalor penguapan pada beberapa larutan yang umum ditemui. Jika dilihat bahwasanya air memiliki titik leleh sebesar 0 derajat Celcius, titik didih sebesar 100 derajat Celcius, serta suhu penguapan serta kalor penguapan sebesar 2260 Joule per gram. Jika dilihat, air memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan senyawa organik seperti alkohol, metanol, etanol, dan sebagainya, serta beberapa senyawa organik lain seperti benzena, butana, dan kloroform. Hal ini disebabkan karena air bersifat polar, sementara senyawa organik seperti benzena, heksana, dan sebagainya bersifat lebih non-polar, sehingga memiliki titik didih yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan senyawa polar seperti air. Selain itu juga hal ini disebabkan karena adanya ikatan hidrogen pada air yang menyebabkan kalor penguapan pada air menjadi semakin tinggi. Hal ini terjadi karena dibutuhkan energi yang lebih tinggi untuk mampu memutuskan ikatan hidrogen antar molekul air dan mengubahnya menjadi bentuk uap. Berikut ini merupakan bentuk dan struktur daripada molekul H2O atau molekul air. Jika dilihat, air memiliki bentuk molekul V atau bengkok. Selain itu, air memiliki momen dipol elektrik. Hal ini terjadi karena struktur molekul air yang berbentuk V, maka awan elektron akan terkonsentrasi ke daerah yang lebih parsial negatif, yaitu di atom O. Sehingga kepolaran akan menjadi searah, di mana dua atom hidrogen ini akan memberikan kepolaran ke arah atom O. Sehingga kepolaran air akan tertuju kepada atom O. Dengan kata lain, parsial negatif pada molekul air itu terjadi pada atom O, sementara parsial positifnya terjadi pada dua atom hidrogennya. Nah, jika dilihat, air akan membentuk ikatan hidrogen antar sesamanya,
dengan terjadi terjadi interaksi antara atom hidrogen dengan atom oksigen antar molekul air. Selain itu juga terjadi ikatan kovalen pada atom O dengan atom H di antara molekul air. Berikut disajikan bentuk struktur kisi daripada kristal es. Jika dibandingkan dengan kristal air, struktur kisi kristal es ini jauh lebih kompak. Hal ini terjadi karena kisi kristal es membentuk struktur tetrahedral yang ditopang oleh ikatan hidrogen antar molekul H2O. Sehingga struktur es jauh lebih kompak dan lebih solid dibandingkan struktur air yang menyebabkan es berwujud padat pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Ikatan hidrogen sendiri merupakan ikatan gaya antar molekul yang terbentuk antara atom-atom dengan keelektronegatifan dengan selisih jauh. Yang paling sering membentuk ikatan hidrogen ialah atom H dengan atom F, atom H dengan atom O, dan atom H dengan atom N, sehingga sering ditemui pada pada senyawa HF, senyawa H2O, dan senyawa NH3. Namun yang paling memiliki selisih keelektronegatifan jauh sehingga kekuatan ikatan hidrogennya paling kuat adalah pada HF, lalu menurun di H2O dan paling rendah pada NH3. Nah, dapat dilihat bahwasanya atom H berperan sebagai donor elektron yang akan memberikan elektronnya kepada akseptor dari elektron tersebut, di antaranya ialah atom O dan atom N. Selain pada molekul air, ikatan hidrogen juga dapat terbentuk pada atom O pada molekul air dengan atom H dan atom O pada molekul alkohol, sehingga hal ini menyebabkan alkohol dapat larut dalam air jika rantai karbonnya sedikit. Selain itu, hal yang sama juga terjadi pada keton, sehingga keton dengan rantai karbon yang sedikit dapat larut dalam air. Nah, ikatan hidrogen juga dapat terjadi pada peptida di dalam suatu rantai polipeptida atau protein. Hal ini menyebabkan dapat terbentuknya struktur sekunder dan struktur tersier pada protein yang diprakarsai oleh ikatan hidrogen antar gugus sampingnya. Nah, selain itu, ikatan hidrogen juga dapat terbentuk antara basa-basa DNA yang komplement, sehingga terjadi struktur double helix pada DNA. Air juga berperan sebagai pelarut utama di dalam tubuh. Di sini dapat dilihat bahwasanya air melarutkan suatu kristal NaCl dengan cara memutus hubungan ionik antara atom Na dengan atom Cl pada NaCl, sehingga atom O pada air akan berikatan dengan atom Na dan atom H-nya akan berikatan dengan atom Cl dari NaCl. Dengan kata lain, atom-atom yang bersifat parsial positif pada air akan mengikat dengan atom-atom negatif pada NaCl, yaitu Cl-. Sementara yang positifnya pada air yaitu sementara yang negatifnya yaitu oksigen akan mengikat ion natrium positif pada NaCl. Di sini juga dapat dilihat bahwasanya terdapat rumus untuk menghitung daya tarik antara ion-ion yang berlawanan pada kelarutan suatu senyawa. Dengan rumus F sama dengan S1 dikali E2 per D dikali R kuadrat. Berikut disajikan data kelarutan beberapa gas di dalam air. Jika dilihat, gas yang memiliki kelarutan cukup tinggi di dalam air ialah gas amonia dan gas H2S, di mana kelarutannya paling tinggi. Nah, hal ini terjadi karena H2S dan amonia bersifat polar, sehingga sesuai dengan prinsip like dissolve like, pelarut yang polar seperti air akan melarutkan dengan mudah senyawa yang bersifat polar seperti amonia dan H2S. Dengan kata lain juga, gas yang bersifat non-polar seperti nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida sukar larut dalam air. Nah, namun jika dilihat, karbon dioksida memiliki kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan oksigen dan nitrogen. Hal ini terjadi karena pada karbon dioksida terdapat perbedaan kepolaran di antara atom-atom yang berikatan, sehingga hal ini menyebabkan karbon dioksida lebih mudah larut dibandingkan dengan gas yang memiliki dua atom saja seperti oksigen dan nitrogen. Berikut ini dapat dilihat beberapa gugus fungsi yang bersifat polar
nonpolar, serta bersifat amfipatik. Mungkin sudah dipelajari di dalam materi sebelumnya tentang gugus fungsi. Namun sedikit saya terangkan bahwasanya terutama yang amfipatik, gugus fungsi amfipatik merupakan gugus fungsi yang bersifat polar sekaligus nonpolar, sehingga gugus fungsi ini dapat larut di dalam air maupun di dalam lemak. Hal ini terjadi contohnya pada sabun, yang dimana sabun dapat larut pada air maupun juga dapat larut dalam minyak. Molekul amfipatik, contohnya ialah sabun, akan melarut ke dalam air dengan cara membentuk suatu struktur yang disebut misel atau bola-bola yang merupakan kumpulan daripada molekul sabun. Sabun memiliki struktur yang bersifat sebagai hidrofilik atau suka berikatan dengan air, serta struktur hidrofobik, yaitu sulit berikatan dengan air. Hal ini akan menyebabkan air akan terkonsentrasi pada bagian yang hidrofilik, dan bagian yang hidrofobik akan mengumpul ke bagian tengah, sehingga akan terbentuk bola yang bagian luarnya larut dalam air, sedangkan bagian tengahnya tidak dapat larut dalam air. Hal ini akan membawa kotoran-kotoran yang bersifat nonpolar seperti lemak, minyak, dan kotoran-kotoran lainnya, sehingga dapat diangkat oleh sabun dan terbawa oleh air. Air sebagai pelarut di dalam sel manusia atau makhluk hidup lain menyebabkan terjadinya dua mekanisme transport melalui membran. Yang pertama ialah osmosis, yang kedua ialah dialisis. Osmosis merupakan perpindahan air melalui membran dari larutan dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, atau larutan dengan konsentrasi pelarut yang tinggi ke larutan dengan konsentrasi pelarut yang rendah. Harus dibedakan antara konsentrasi larutan dan konsentrasi pelarut. Nah, osmosis umumnya terjadi pada larutan dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, osmosis dipengaruhi oleh tekanan osmosa, yaitu gaya yang harus dipergunakan untuk mengimbangi aliran osmosa pada suatu membran. Sementara dialisis ialah pemisahan molekul-molekul dengan ukuran yang besar serta kompleks dari molekul atau ion sederhana yang ukurannya kecil melalui suatu membran yang bersifat semi-permeable. Terdapat 3 jenis larutan di dalam tubuh. Yang pertama ialah larutan isotonis, yaitu larutan yang konsentrasinya sama dengan konsentrasi sel. Nah, jika sel diletakkan di dalam larutan isotonis, maka sel akan tetap berbentuk normal karena jumlah larutan yang masuk sama dengan jumlah larutan yang keluar. Namun, sel yang berada pada larutan hipertonis atau larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada konsentrasi sel, maka sel akan mengeluarkan air yang cukup banyak. Hal ini terjadi karena ada mekanisme osmosis yang menyebabkan air keluar dari larutan dengan konsentrasi rendah, yaitu di dalam sel, menuju larutan dengan konsentrasi tinggi yang berada di luar sel, sehingga sel akan kekurangan cairan dan mengkerut, sehingga terjadi yang disebut dengan krenasi atau mengkerutnya sel. Sementara pada sel yang hipotonik atau cairan yang konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi sel, maka akan terjadi sebaliknya, yaitu osmosis akan membawa air dari larutan ekstraseluler menuju larutan intraseluler, sehingga sel akan kelebihan air dan akhirnya membengkak. Lama-kelamaan sel yang membengkak ini akhirnya akan pecah, sehingga terbentuklah mekanisme yang disebut dengan lisis alias pecahnya sel. Air dapat mengionisasi suatu senyawa karena air sendiri dapat terionisasi. Air terionisasi dari senyawa awalnya, yaitu H2O, membentuk ion hidrogen atau H+ dan ion OH- atau hidroksil. Nah, konstanta ionisasi air pada suhu 25 derajat Celcius disebut dengan konstanta Kw atau hasil kali ion-ion hidrogen dikalikan dengan konsentrasi ion hidroksil atau H-. Besarnya ialah 1 kali 10⁴ 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Banyaknya air di dalam suatu larutan akan mempengaruhi pH larutan tersebut. pH merupakan derajat keasaman suatu larutan. pH dirumuskan dengan min log daripada konsentrasi ion hidrogen di dalam larutan tersebut. Nah, pH dibagi menjadi 2.
Jika nilai pH suatu larutan di bawah 7, maka pH tersebut dikategorikan sebagai pH asam. Sementara pH di atas 7 dikategorikan sebagai pH basa. pH yang bernilai pas pada nilai 7 dikategorikan sebagai pH netral. Berikut disajikan data beberapa pH larutan. Dapat dilihat bahwasanya semakin ke atas, pH larutan akan semakin basah, yang dilambangkan dengan warna biru. Hal ini terjadi karena lakmus atau kertas pendeteksi pH akan berwarna biru jika dimasukkan ke dalam pH larutan yang bersifat basah. Sementara semakin ke bawah, pH larutan akan semakin asam. Hal ini dilambangkan dengan warna merah yang disebabkan karena lakmus akan berubah warna menjadi merah ketika dimasukkan ke dalam larutan asam. Contoh larutan asam diantaranya ialah jus lemon, larutan lambung, cola, cuka, dan sebagainya. Sementara larutan basa contohnya ialah deterjen, amonia, dan baking soda. Nah, air secara umum air yang murni seperti air mata, air pegunungan, dan air sebagainya, dan juga darah manusia umumnya bersifat netral, yaitu pada pH 7 kurang lebih seperti itu. Nilai pH dapat diukur secara tepat menggunakan pH meter. pH meter sendiri merupakan alat digital yang dapat menentukan nilai pH suatu larutan dengan tepat pada angka tertentu. Asam dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah asam kuat. Asam kuat akan terdisosiasi total di dalam air. Sementara asam lemah akan terdisosiasi sebagian di dalam air. Nah, disosiasi daripada asam lemah akan menyebabkan terbentuknya sistem cairan yang disebut buffer, yaitu sistem cairan yang dapat mempertahankan perubahan pH jika terjadi sedikit penambahan asam atau basa. Larutan buffer disebut juga dengan larutan penyangga, banyak ditemui di dalam tubuh manusia. Hal ini berfungsi untuk menjaga pH darah dan pH sel manusia tetap stabil. Jika terjadi perubahan pH yang terlalu signifikan, maka protein di dalam tubuh manusia akan terdenaturasi dan hal ini sangat berbahaya bagi manusia. Nah, buffer yang umum dijumpai di dalam manusia ialah buffer intraseluler, yaitu buffer fosfat, dan buffer ekstraseluler, yaitu buffer karbonat. Asam berdasarkan jumlah atom H-nya dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah asam monoprotik, yaitu asam dengan jumlah atom H1, yaitu contohnya HCl, CH3COOH, dan sebagainya. Sementara asam yang kedua ialah asam poliprotik, yaitu jumlah atom H-nya lebih sama dengan 2. Ada diprotik, jumlah atom H-nya 2, triprotik, jumlah atom H-nya 3, dan seterusnya. Nah, asam yang jumlah atom H-nya diprotik dan triprotik ini terdisosiasi sebagian. Dalam artian, atom H-nya akan terurai satu demi satu. Contohnya, pada H3PO4. H3PO4 akan terurai sebagian. Pertama akan membentuk ion H2PO4-. Selanjutnya H2PO4- akan terdisosiasi membentuk HPO4-. Dan HPO4- akan terdisosiasi lagi membentuk ion PO4-. Nah, disosiasi ini menghasilkan, setiap disosiasi yang terjadi menghasilkan nilai pKa atau nilai disosiasi yang nilainya berbeda-beda pada setiap tingkatan disosiasinya. Ini merupakan data pengaruh pH terhadap aktivitas beberapa enzim di dalam tubuh manusia. Yang pertama ialah enzim pepsin. Enzim ini bekerja pada pH optimal, yaitu pH yang menyebabkan enzim bekerja secara optimal, pH-nya 2. Di mana enzim ini disekresikan ke dalam cairan lambung yang sifatnya asam. Enzim pepsin akan diaktifkan oleh asam HCl pada lambung. Yang kedua ialah enzim tripsin. Enzim tripsin digunakan pada usus kecil untuk memecah pepton menjadi asam amino sederhana. Enzim ini memiliki pH optimal pada kisaran netral, yaitu 6 sampai dengan 7. Yang ketiga ialah alkalin fosfatase. Alkalin fosfatase merupakan enzim yang bekerja pada tulang dan memiliki pH optimal pada kisaran 8 sampai 9 yang merupakan pH basa. Secara umum aktivitas setiap enzim secara umum pH-nya akan meningkat sampai dengan pH optimum dan akhirnya akan mencapai pH optimum. Lalu semakin naik pH-nya, maka enzimnya akan semakin menurun aktivitasnya karena ada denaturasi yang disebabkan oleh naiknya pH
yang akan mendenaturasi protein enzim, sehingga enzimnya lama-kelamaan akan menjadi inaktif. Demikian penjelasan kali ini mengenai materi air dan perubahannya. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman untuk memahami materi biokimia umum pertemuan kedua. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian dan sampai berjumpa lagi di pembahasan materi biokimia umum video berikutnya. Bye-bye.